Mungkin yang dari provinsi terlebih dahulu ya Kak ya. Dari provinsi itu aku mengikuti bener-bener sebenarnya yang pernah aku bilang ya kayak iseng-iseng gitu loh Kak. Wah, Dan iseng-iseng alhamdulillah menang. iya, iseng-iseng berhadiah ya Kak. Iseng-iseng kemudian aku mempersiapkan dari advokasi, kemudian dari prepare dari bajunya, kemudian dari tes wawancaranya dan alhamdulillahnya ya kemarin aku juga dapet Best National Costume Kak. Jadi nggak cuma winner aja, alhamdulillah dapet 3 gelar yaitu winner Duta Lingkungan Indonesia, kemudian Best Advokasi Duta Lingkungan Indonesia dan Best National Costume Duta Lingkungan Di Indonesia. bawah. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang kembali mengharumkan nama kampus kita tercinta menjadi juara dari Duta Lingkungan. Nah, kita akan ngobrol langsung. Dia adalah Maulana Haisyar atau akrab disapa Ical. Halo. Halo Kak, Gimana balik kabarnya lagi. hari ini? Alhamdulillah sangat-sangat baik. Kakak sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Wah, senang banget nih ketemu Ical yang kedua kali. Sebelumnya Luas jadi Ical diundang ke sini winner untuk Provinsi Jawa Jawa Timur, Timur. Terus betul. Masya Allah lomba lagi mewakili provinsi, kemudian menjadi winner Winner di lagi nasional. nasional. Oke, tapi tahan dulu nih Oke, ceritanya. oke, oke. Nah, kita ingin mengenal lebih jauh Ical. Seingat aku kamu nih bukan asli Malang ya, Betul Kak, dari Jakarta betul gitu ya. sekali. Ini pasti teman-teman yang nonton juga banyak banget teman-teman pendatang, utamanya mahasiswa baru nih. Kalau ditanya nih, kira-kira kalau ke Malang tuh harus nyicipin apa sih? Jadi di Malang tuh banyak banget ya Kak kulineran dan aku sudah mencoba beberapa makanan walaupun belum semua nih. Tapi yang paling enak tuh ada yang namanya dimsum nih Kak. Ini di luar Dimsum pikiranku iya. nih dimsum, Iya, oke. terus juga kayak ada nasi-nasi daun jeruk gitu loh Kak. Itu enak di daerah Oh, Soekarno-Hatta Kak. Itu enak wih, banget namanya Warung Mekarjaya Kak. I Nah, see. kalau dimsum itu dimsum Umayumca itu paling enak di Malang Kak. Itu pasti Kakak udah nyoba gak sih? Belum, Oh belum. belum. Kayaknya perlu nih ya habis Iya, ini. itu harus dicoba Kak, itu enak banget. Terus juga ada bakso, Kak. Banyak banget bakso di Malang, tapi menurutku yang paling enak ya itu ada namanya bakso Kirun, Kak. Tahu Oh, nggak? Tahu? oke, iya cukup Ya, terkenal kayaknya. ya Oke, betul. ternyata Ical suka makanan yang kekinian ya Iya, kayaknya cenderung ini. Kalau orang zaman dulu kan biasanya pecel, betul. rawon. Kalau Ical yang kekinian bisa dicoba nih. Terus kalau tempat pariwisata mungkin Ical sering main kemana nih kalau di Malang Kalau di sejauh ini? Malang ya, ini masuknya ke Batu sih Kak ya, ke Jawa Lebih Batu, Timur, oke. ya. Jawa Timur Park satu itu Wah, seru-seru banget itu Kak. Terus juga kalau tempat wisata belum ini sih Kak, maksudnya belum mencoba ke beberapa tempat gitu. Paling ke pantainya di Kabupaten Malang itu pernah juga. ah, Itu bagus banget dan banyak banget kan Kak pantainya di Kabupaten Malang seperti itu. Itu harus banget asik. dicoba yang mau datang ke Malang Oke, gitu. dan buat teman-teman mahasiswa baru nih Iya, ya, terus juga ada Bromo nih Kak. Itu destinasi kayaknya wajib iya wajib sih Kak. buat Gitu. pendatang kuliah di Malang kalau belum ke Bromo, Bromo belum. belum ke Malang Iya, berarti ya. Padahal Bromo juga nggak di Malang-Malang iya banget. betul. Oke. Tapi udah pernah ke Bromo? Belum. Belum. Tapi Oke. sedang direncanakan ya. Sudah banyak yang ngajakin, ayo Cal ke Bromo Asik. gitu. Oke, memang harus banget sih ke sana. Aku 2 kali ke sana masih pengen sih ke sana lagi. Seru banget katanya. Seru pol gitu Katanya kak. setelah habis kebakaran kemarin Iya, juga mau makan bagus iya ya sekarang. hijau banget itu kak. Wah keren sih. Waduh, memang kayaknya Icang suka yang hijau-hijau nih. Hijau. Karena berkaitan dengan duta Duta lingkungan lingkungan. tadi. Betul Aduh, betul. ngomong-ngomong soal lingkungan juga nih ya, kayaknya Malang juga agak panas ya Panas sekarang. banget kak. Beda banget sama stigma orang yang selalu bilang Malang Dingin dingin. ya. Musim wabah dingin, ternyata tidak. Ini ada kaitannya nggak sih, Cal, sama kondisi lingkungan kita saat ini? Bener dong kak, ada banget yang dimana kan sekarang tuh udah makin panas ya kak. Entah di nggak di Malang doang maksudku. Jadi kayak di Hmm, beberapa daerah itu suhunya itu udah meningkat gitu kak, yang dimana oke. diakibatkan mungkin dari pemanasan global gitu atau dari akibat dari kita sendiri gitu, yang dimana kan kita penggunaan sepeda motor, terus pembakaran sampah juga, yang dimana itu asapnya kan mengandung gas metana ya kak, yang dimana Oh, itu juga oke. eh, apa asapnya itu bisa
ke udara. Nah, udara itu kan jadi semakin panas Kak gitu. Gas efek rumah kaca juga Kak, seperti itu. Makanya kita tuh panas. Padahal Gara-gara itu. iya, betul. Ternyata karena perbuatan kita sendiri. Iya, Nah, betul. buat kita anak muda kira-kira apa sih yang paling gampang deh setidaknya kita kontribusi bikin malah nggak panas-panas banget Oke. lah, ngapain ya? Mungkin kan kalau kita nih banyak ya Kak transportasi nih. Sering banget nih hampir setiap hari kita menggunakannya. Nah, itu bisa banget dikurangi nih Kak untuk mengurangi polusi yang ada di Kota Malang seperti itu ya. Mungkin caranya kita bisa pakai transportasi umum ataupun kita bisa pakai transportasi yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan kita ke suatu tujuan seperti itu Kak. Jadi nggak banyak-banyak kendaraan dan juga kita bisa dapat mengurangi karena kan kita harus dari diri sendiri gitu loh Kak. Jadi dari diri sendiri bisa dan mampu untuk bisa menjalankan hal tersebut nanti kan akan berdampak ke Yang sekeliling lain. kita Jadi ingat di gitu. UB sekarang ada yang Iya, motor listrik itu ya. yang ungu-ungu itu ya Kak. Bener. Boleh tuh Bim-bim, betul daripada namanya. bawa kendaraan ke Iya, kampus, jalan aja yang kosnya dekat. jalan Nah, aja. di kampus mobilisasinya naik gitu. Betul, sepeda listrik ya Kak ya. Menarik. Nah, sekarang kita pengen denger nih cerita Ical nih ya, Oke. yang dari provinsi terus ke nasional, akhirnya menjadi juara pertama. Wih, luar biasa, keren banget. Boleh dong teman-teman kita tepuk tangan dulu buat Terima Ical. Keren. kasih. Gimana Oke. sih Cal ceritanya? Kok bisa di provinsi menang, di nasional menang? Ini emang sudah di prepare sama tim atau mungkin kayak udah Waduh. ambis gitu ya? Bismillah aku harus juara gitu. Iya. Gimana nih ceritanya? Oke, ini cerita dari yang provinsi atau langsung ke nasional nih Kak nih? Boleh dong di-spill dulu. Mungkin ada teman-teman yang baru kenal Ical Oke, sekarang, siap. biar tahu ceritanya. Oke, mungkin yang dari provinsi terlebih dahulu ya Kak ya. Dari provinsi itu aku mengikuti bener-bener sebenarnya yang pernah aku bilang ya kayak iseng-iseng gitu loh Kak. Wah, Dan iseng-iseng alhamdulillah, menang. iya, iseng-iseng berhadiah ya Kak. Oke. Iseng-iseng kemudian aku mempersiapkan dari advokasi, kemudian dari prepare dari bajunya, kemudian dari tes wawancaranya dan alhamdulillahnya aku pas karantina itu memaksimalkan. Jadi memaksimalkanku tuh nggak yang dari awal Kak. Jadi kayak aku punya tips and trick sendiri gitu. Apa? Spill, Jadi spill. jadi kalau misalkan aku mengeluarkan nih Kak semangatku dari awal, pasti kan udah kebaca, oh ini kok ambis banget ya orangnya gitu. Jadi ibaratnya kita bisa bilang kayak kuda hitam ya Kak ya. Makanya bajunya hitam hari ini. Iya betul, Oke, betul oke, betul. oke. Jadi pas di awal nih masih belum kelihatan nih Kak. Tapi aku udah ngelihat ini siapa sih sainganku gitu. Dipetakan. Iya betul. Strategi sekali Iya. Anda. Oke. Terus ini gimana sih saingan di dalamnya nih pas karantina gitu. Jadi pas udah mau mendekati grand final baru aku keluarin semua dari aku Kak, maksimalkan dari public speakingku, advokasiku, semua dari kostum kan juga dilihat ya Kak ya, dari desainer-desainer yang ini kostumnya bagus nih pasti ya tau lah gitu lah Kak. Oke, ada Gitu. nilai Jadi plusnya. dari bajunya, kemudian dari advokasi dan dari pertanyaan serta jawabannya itu juga wow gitu loh Kak. Jadi harus bisa, oh ternyata gini sainganku oh gini. Jadi pas udah mau akhir tinggal keluarin aja gitu Kak. Ya, gaspol gitu. Nah, alhamdulillahnya menang di winner Duta Lingkungan Jawa Timur 2023. Nah, selanjutnya aku dikirim untuk mewakili Provinsi Jawa Timur ke ajang nasional Kak. Jadi Duta Lingkungan Indonesia gitu. Nah, untuk di Duta Lingkungan Indonesia ini harusnya host country-nya itu di Makassar Kak, Sulawesi kan. Kemudian ada beberapa kendala dari panitia dan peserta yang tidak bisa apa ya Kak, yang tidak bisa hadir atau masihlah banyak kendala gitu Kak, yang harusnya kita offline tapi jadinya online gitu. Tapi juga nih Kak, aku tidak kayak aduh ini gimana ya kok online ya acaranya kok ini jadi nggak ngedon, justru kita lebih semangat lagi nih Kak untuk mempersiapkan advokasi kita, kemudian kita juga mempersiapkan dari baju-baju yang dari desainer itu Kak, kemudian juga public speaking kita juga kita belajar kayak gitu. Aku sama pasanganku bener-bener memaksimalkan 100% walaupun ini dilakukan secara online seperti itu. Oke, jadi tidak mengurangi esensi dari lombanya Betul sedikit pun ya. sekali. Oke, menarik. Tadi dikatakan ada pasangan apa lombanya secara penilaian memang setiap provinsi berangkatnya memang harus pasangan atau end goal-nya nanti teman-teman dinilainya secara individual. Oke, jadi untuk kita dari provinsi itu diberangkatkan emang secara pasangan Kak, berpasangan seperti itu. Tapi nantinya kita itu untuk penilaian itu kita tidak
pasangan. Jadi kayak laki-laki sendiri, perempuan sendiri, seperti itu Kak oke. dutanya. Nah, alhamdulillahnya Mm-mm. dari Jawa Timur itu kawin gelar Kak. Iya, jadi Wah, kita dari congrats. Jawa Timur berpasangan, dari nasional juga berpasangan Kak, gitu. Keren, keren, Alhamdulillahnya keren, keren dikasih banget. amanah lagi untuk menjadi winner Duta Lingkungan Indonesia tahun 2023. Wah, ini sejarah yang susah untuk dipecahkan lagi nih ya Betul, buat adik-adik tingkat betul, berikutnya. betul Kak. Sama-sama winner provinsi, winner Ya, nasional. Wih, alhamdulillah. keren. Tapi semoga amanah tidak salah memilih pundak gitu Betul, ya. semoga ya Karena Kak tentu ya. nanti masyarakat kan ingin lihat program-program apa Siap. yang dijalankan Ical dan juga teman-teman. Nah, ngomongin soal advokasi, apakah sama nih yang dibawa Ical dari provinsi ke nasional atau ada perbedaan? Oke, jadi yang di provinsi ini mungkin nggak terlalu berbeda ya Kak ya. Jadi apa yang sudah aku kerjakan terkait dengan advokasi lingkungan di Jawa Timur itu aku bawa ke nasional. Jadi di nasional ini advokasiku tuh sudah siap gitu loh Kak, Wih. gitu. Jadi ada beberapa advokasi yang telah aku lakukan di Jawa Timur. Salah satunya itu beberapa advokasi, contohnya seperti aku membuat konten tentang lingkungan di sosial media, kemudian juga Hmm. pembagian tanaman secara gratis kepada masyarakat, kemudian juga Hmm. nantinya ini udah ada beberapa rencana sih Kak untuk advokasiku yang di Duta Lingkungan Indonesia untuk bekerja sama atau kolaborasi sama duta lain. Contohnya seperti Oh, waktu itu sudah direncanakan dari Miss Ekotin Indonesia juga Kak. Miss Ekotin oke. Indonesia untuk kolaborasi di program kerja kita seperti Oke. itu. Karena visi misinya sama gitu Sama, ya. karena kan Oke. lingkungan juga nih Kak nih gitu. Aku lihat di IG-nya Duta Lingkungan juga ini teman-teman ada event ya Iya, kemarin nanam betul. apa segala Iya, macam. nanam mangrove juga, Kak. Iya, Oke. 1.000 mangrove dan itu nggak cuman kita aja, jadi kita juga kolaborasi sama beberapa stakeholder juga yang ada di Jawa Timur, seperti itu. Wih. Nah, kalau Ical nih menang di nasional nih berarti Hmm. mau nggak mau nanti prokernya juga harus gimana nih? Oh iya, Harus muter Indonesia atau seperti apa nih? Aku kan nggak paham, jadi iya, coba dong kita dikasih info. Kira-kira oke. prokernya Ical ke depan nanti akan seperti apa? Oke, kalau untuk proker kan kita nggak cuma Jawa Timur aja ya Kak, Hmm. karena aku dari Jawa Timur jadi nggak harus dari Jawa Timur, jadi kita bisa keliling Indonesia seperti itu Kak. Seru Nanti banget. ya bisa aja nanti pas pulang ke Jakarta aku prokeran dari Duta Lingkungan juga nih Kak, Oh, seperti itu. Atau oke. nanti aku bisa main ke Bogor, kemudian ke Depok, ataupun ke kota-kota yang atau provinsi yang harus aku datengin dan bisa melihat nih masalah lingkungan apa sih yang harus aku selesaikan di daerah tersebut seperti itu Kak. Atau kita nanti Oke. bisa main-main ke ya Jawa Barat atau ke apa Sumatera atau Kalimantan, Sulawesi gitu Oke, Kak. karena di setiap provinsi juga ada dutanya Betul kan. sekali. Dan biasanya tiap provinsi punya proker sendiri juga. Betul. Oke, wah ini seru banget nih. Nah, kalau yang menurut Ical nih, apa sih yang bikin duta lingkungan ini beda dengan duta-duta lain yang sejenis juga nih, yang mungkin core acaranya juga di bidang lingkungan tadi? Oke, mungkin yang berbeda ya Kak dari penyelenggaraannya terlebih dahulu nih Kak nih. Yayasannya ya. Ya, Oke. dari yayasan itu sama ya Kak dari yayasan YASPI atau Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia nih Kak. Nah, Hmm. untuk penyelenggaraan tahun ini seharusnya itu ada di Kota Makassar Kak secara offline, host country-nya di Oke. Kota Makassar. Tetapi masih banyak kendala dari baik dari panitia maupun dari pesertanya yang mengharuskan kita penyelenggaraan itu secara online seperti itu Kak. Jadi ya tetap dimaksimalkan jadi nggak perlu ngedown dari kita dari provinsi Jawa Timur jadi tetap gas 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 aja Kak Wah, jangan-jangan tahun gitu. berikutnya nanti Jawa Timur nih yang jadi host country-nya. Enggak, kalau tahun ini 2024 itu Mm-mm. host country-nya di Jakarta Kak. Oh, pulang kampung Iya, nih, Cal. Sekalian pulang betul kampung, sekalian betul event ya. betul Oke, Kak. wah ini kalau ada teman-teman yang misalnya pengen nih kayak Kak Ical, aku harus persiapan apa Oke gitu ya. Mungkin di-spill persyaratannya dulu deh, jadi oke. udah mulai siap-siap dari sekarang. Kalau untuk persyaratan ya Kak, pastinya kita ada form online nih yang harus diisi, baik data diri, kemudian pasti kan di form online itu ada data diri kita, kemudian kekurangan kelebihan, moto hidup dan lain Oke, sebagainya. Kemudian kan juga pasti ada disuruh foto diri, baik itu mm-mm. secara close up maupun full body, Oke, menggunakan office look. Nah itu pasti akan ada di persyaratan maksudku seperti itu. Jadi mm-mm. teman-teman harus persiapkan itu. Jadi kalau untuk masalah kan banyak ya Kak kayak pageant-pageant itu, aduh aku nggak ini deh nggak apa
nggak percaya diri karena badanku gendut, karena aku nggak bisa bahasa Inggris, wawasanku kurang, itu nggak perlu takut teman-teman. Jadi teman-teman harus percaya diri sama diri sendiri nih Kak. Persyaratannya apapun itu harus dijalankan, jangan terburu-buru, takutnya kan nanti ada yang kelupaan. Jadi dibawa santai aja, tetap jalan aja. Masalah persyaratan itu nanti akan kita kasih tahu nih Kak untuk teman-teman yang mau gabung di Duta Lingkungan Indonesia seperti itu. Dan juga untuk teman-teman nih jangan minder, jangan takut juga untuk terus apa ya, kalau mau berkembang harus maju dong Kak pastinya. Upgrade diri juga. Betul. Jadi kayak Oke. aduh aku kayaknya mau ikut tapi kurang pede. Nah itu harus ditingkatkan kepercayaan dirinya. Jadi kayak aku harus bisa nih untuk lanjut ke Duta Lingkungan Jawa Timur. Nanti kalau misalkan menang bisa ke Duta Lingkungan Indonesia gitu, Oke. seperti itu. Jadi teman-teman harus juga menguasai wawasan terkait dengan lingkungan juga, kemudian juga public speakingnya harus ditingkatkan lagi, kemudian bahasa Inggris itu bukan jadi penilaian utama Kak, tapi yang bisa bahasa Inggris itu juga jadi nilai tambah saja, seperti itu. Jadi harus tetap semangat sih. Kapan sih kira-kira pembukaan pendaftarannya? Aduh, kakak mau ikut ya? Waduh, usianya kayaknya udah nggak cukup sekali ya. Oke. Saya pembinanya aja. Oh, Gimana? pembinanya. Boleh. Kira-kira apa? Pertengahan tahun, akhir tahun atau gimana? Untuk pembukaannya Kak, pembukaannya sendiri insya Allah bulan depan. Oh my god. Di Provinsi Jawa Timur seperti itu. Ini boleh langsung ikut yang Jawa Timur atau mungkin di tiap kota ada lombanya dulu untuk perwakilan? Oke. Jadi bisa langsung ke Jawa Timur sih Kak. Jadi di kota itu setauku belum ada ya Kak ya. Tapi nanti kalau semisal di kota itu ada, kita akan kerjasama seperti itu Kak. Jadi teman-teman yang dari kota ataupun kabupaten yang ada di Jawa Timur boleh banget nih. Insya Allah bulan depan, bulan Februari itu sudah mulai pembukaan di Duta Lingkungan Jawa Timur. Wah, pantesan dari tadi kok dirahasiain, ternyata udah mau dibuka ya. Iya betul Kak. Tapi masih ada waktu lah ya, Masih. beberapa minggu untuk melakukan berbagai persiapan. Yap, Oke. betul. Nah kalau pageant itu kan pasti sangat khas dengan adanya apa ya, lomba yang bertahap, kemudian karantina apa segala macam. Boleh nggak tuh di-spill? Atau pengalamannya Ical deh, bukan yang lomba yang akan dibuka bulan depan, tapi pengalaman kamu apa aja yang dilakukan? Entah itu di provinsi atau di nasional. Oke. Tahapnya. Mungkin baik di provinsi maupun di nasional itu tahapnya sama aja ya Kak ya. Kita ada pemberkasan, kemudian ada pendaftaran, kemudian pemberkasan, dan kita masuk ke dalam grup juga nih Kak. Kalau misalkan syarat kita sudah lengkap gitu, dari administrasi kita sudah lengkap, nantinya kita akan dimasukkan ke dalam grup yang dimana itu berisi terkait dengan informasi-informasi untuk selanjutnya seperti itu. Kemudian setelah kita dimasukkan grup, kita nantinya ada tes juga nih Kak, ada pembuatan video advokasi kita. Apa sih, masa kayak kita mau ikut nih tapi belum ada advokasi, terus kita mau ngapain gitu loh di Duta Lingkungan, baik di Duta Lingkungan maupun di duta-duta lainnya. Jadi sebelum kita masuk atau terjun ke duta yang ingin kita ikuti, lebih baik kita harus ada advokasi terlebih dahulu nih Kak, supaya bisa menjadi poin plus juga Kak, seperti itu. Jadi advokasi kita mau ngapain, kemudian tujuannya apa dan lain sebagainya, sasarannya siapa, itu udah dipersiapkan. Kemudian nantinya kita akan ada tes tulis juga nih Kak. Waduh, udah kayak ini ya, anak sekolah ya. Iya benar-benar. Jadi kita ada tes tulis mengenai terkait dengan lingkungan nih Kak. Kemudian setelah tes tulis nanti ada seleksi, kalau lolos itu langsung ke seleksi wawancara, tes wawancara, dan itu ya itu insya Allah nantinya berhadapan langsung dengan dewan juri yang sudah ahli di bidangnya Kak. Ya, itu kan yang paling dibikin deg-degan ya Kak ya, kayak aduh ini gimana nih, ini padahal dewan jurinya biasa aja tapi dari pesertanya pasti udah keringet dingin gitu ya Kak. Nah kemudian ntar dari seleksi wawancara selesai, nanti akan diumumkan langsung ke finalis nih Kak. Dan spill dikit-dikit deh nih Kak, untuk finalis nanti kita akan mengambil 30 orang atau 15 pasang. Ya? Iya. Oh iya betul, 15 pasang. Iya, 15 laki-laki dan 15 perempuan, dan itu nantinya akan mengikuti kembali karantina dan grand final seperti itu. Nah, nanti karantinanya apa aja itu untuk masih dirahasiakan Kak. I see. Tapi kalau zamannya Ical dulu selama karantina ada tes-tes lagi atau memang karena itu betul-betul dipersiapkan untuk ke penampilan di grand finalnya, atau seperti zamannya Ical aja? Oke. Kalau untuk karantina ya Kak ya. Jadi dibagi Kak, sebelum karantina kita ada pra-karantina. Nah, pra-karantina itu kita ada
pemateri dan kita mendapatkan materi dari pematerinya Kak, terkait dengan lingkungan atau public speaking, self management dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke karantina, dan karantina itu tetap ada seleksinya juga Kak, yang dimana kita ada deep interview. Nah, itu yang paling bikin tegang, kayak aduh ini pertanyaannya apa sih, ini pertanyaannya gimana sih, itu yang paling waduh ini gimana gitu Kak. Jadi kita nggak bisa mikir oh ini pertanyaannya gini ya, jadi apa yang kita pikirkan itu belum tentu kita dapatkan pas saat deep interview. Jadi pasti ada aja kayak, oh pertanyaannya kok kayak gini ya, padahal aku belajarnya untuk mempersiapkan itu kayak gini gitu. Dan biasanya setiap orang kan beda ya pertanyaannya ya. Sangat-sangat beda Kak. Nggak mungkin kayak 1-30 orang ini nantinya sama semua, enggak. Iya, ntar udah spill duluan. Jadi berbeda dari 1-30 orang ini. Pokoknya semua berbeda Kak. Mungkin kalau ada sama, ya dengan orang yang bedanya itu dipanggilnya itu lama gitu loh Kak, gitu. Kemungkinan samanya seperti itu. Jadi kayaknya, tapi kemungkinan besarnya itu berbeda seperti itu. Dan setelah di interview, kita juga ada ini koreografi juga Kak, latihan koreografi. Nari? Iya, dance opening nantinya Kak. Nanti kan juga ada dance opening kayak apa pemanggilan gitu loh Kak, kayak Maulana Haisyar, opening number gitu. ya. Betul sekali. Nah ini buat teman-teman cowok ini rata-rata biasanya nggak semuanya bisa yang namanya catwalk, terus pose, apa segala macam kayak gitu tuh, aku masih bisa ikut atau bahkan mungkin nanti pas karantina diajarin? Pas karantina itu diajarin Kak. Jadi kita ada mendatangkan pemateri yang sudah ahli di bidangnya, baik dari catwalk, public speaking ataupun pose-pose, nanti akan diajarkan di karantina. Jadi untuk teman-teman yang nggak bisa itu jangan takut gitu. Jadi tinggal datang aja, ikuti pemilihannya, nanti kita ajarkan seperti itu Kak. Oke, aku juga sempat lihat Kak, ada foto kamu pakai national costume gitu ya. Betul. Itu juga nanti dibawa tuh untuk tampil pakai national costume atau seperti apa? Kalau itu national costume hanya ke nasional Kak. Ke nasional. Jadi kalau ke provinsi sepertinya tidak ada gitu. Jadi kalau untuk ke nasional kita ada national costume, dan alhamdulillahnya kemarin aku juga dapat best national costume Kak. Jadi nggak cuma winner aja, alhamdulillah dapat 3 gelar, yaitu winner Duta Lingkungan Indonesia, kemudian best advokasi Duta Lingkungan Indonesia, dan best national costume Duta Lingkungan Indonesia. Borong dari Jawa Timur Kak. Keren. Alhamdulillah. Wah, ini kita pasti penasaran banget ya gebrakan-gebrakan Ical setelah borong 3 gelar gitu ya, nanti akan seperti apa. Kalau program warisan gitu, apakah ada dari kakak-kakak tingkat sebelumnya? Mungkin kalau warisan itu enggak yang terlalu berat sih Kak. Ada beberapa program yang kayak Ical nanti lanjutin ya untuk program kerjaku yang ini, kayak gitu-gitu. Jadi kayak enggak yang terlalu berat, tapi ada beberapa program kerja ya warisan ya kayak atau titipan gitu ya yang harus dilanjutkan gitu. Terus dari senior-senior itu emang mengayomi atau apa ya Kak, kayak Ical harus gini ya, jangan lupa untuk post video advokasi Ical kayak gini, jadi mengarahkan gitu loh Kak. Masih gitu. Kayak family sekali ya dengan kakak-kakak. Jadi nggak mentang-mentang udah selesai penugasan terus ditinggal, enggak, tapi alhamdulillahnya tetap dikawal gitu loh Kak. Seperti itu. Kalau planning terdekat mungkin ada proker yang siapa tahu nih teman-teman bisa join, kayak kemarin yang mungkin nanam mangrove bareng atau apa segala macam. Apa nih kira-kira yang bisa kita kontribusi atau join bareng untuk lingkungan? Jadi untuk di bulan depan ya Kak, insya Allah itu akan ada program kerja. Kita akan kolaborasi nih Kak sama Cakning. Cakning itu seperti duta wisata tapi di Surabaya. Betul sekali. Nah kita akan penanaman 1000 mangrove lagi nih Kak nih yang ada di Surabaya. Kemudian untuk program kerjaku sendiri nantinya insya Allah aku akan visit ke salah satu pembuatan ecoprint. Kakak tahu ecoprint? Jadi kayak sebuah kain atau baju. Nah itu tuh nanti desainnya itu dari daun-daunan. Nanti kayak ada jiplakannya kayak gitu-gitu loh Kak. Jadi tetap pembuatannya itu dari bahan alam. Seperti itu. Nah itu ada di Tulang Agung. Insya Allah aku akan visit ke sana menjadi salah satu program kerjaku seperti itu. Jadi duta lingkungan tuh nggak melulu cuman ya udah ngurusin tanaman apa segala macam. Ini maksudnya fashion ya jatuhnya ya. Iya, fashion bisa dipakai. Dari bahan alam yang dimana itu kan nanti bisa kayak kita gunakan gitu. Mungkin pada saat fashion show, catwalk ataupun menghadiri attending juga nih Kak nih gitu.
Keren ya, ternyata ya. Memang nggak salah nih, menyabet 3 gelar sekaligus Masya Allah. untuk bisa bikin program-program yang keren. Oke, nah ini kalau ada teman-teman yang masih ragu sama dirinya sendiri gitu ya, Ical kasih dong semangat buat mereka Oke. gitu ya, at least buat keluar dari zona nyaman dulu. Harus ngapain sih teman-teman ini? Oke, baik untuk teman-teman yang di luar sana yang mau banget nih bergabung ke pageant, ke duta lingkungan ataupun duta-duta yang lainnya, khususnya duta lingkungan, teman-teman jangan patah semangat, harus percaya sama diri sendiri dan jangan lupa teman-teman tuh memiliki kemampuan tersendiri. Kalau teman-teman kayak menutupi diri, pasti teman-teman nggak akan maju ya kak ya, nggak akan bisa untuk memprogres dirinya sendiri, untuk improve dirinya sendiri. Jadi pokoknya tetap semangat teman-teman dimanapun teman-teman berada, tetap belajar dimanapun teman-teman berada, dan pokoknya tingkatin terus baik dari improve diri, kemudian public speaking, bahasa Inggris, wawasan luasnya itu harus ditingkatin lagi supaya teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan, salah satunya menjadi winner duta lingkungan baik dari Jawa Timur maupun Indonesia. Seperti itu, Kak. Widih. Boleh nggak nih teman-teman kayak sharing-sharing sama Ical gitu mungkin di IG, boleh dong di-share. Boleh banget Kak untuk sharing-sharing nih. Kalau teman-teman mau nanya nih, ntar terkait dengan pemilihan Duta Lingkungan Jawa Timur, dari Duta Lingkungan Indonesia ataupun bukan itu, teman-teman bisa langsung ke Instagramku nih Kak, yaitu @ical atau .hysrxx nih Kak. Ical Hysrx Mantap, gitu. habis ini langsung nambah deh ya followersnya ya. Dan semoga nanti bisa sharing-sharing juga dengan Siap. Ical. Siap Kak. Thank you banget Ical udah sharing di Terima kesempatan kasih kali ini. kembali. Sekali lagi congrats sudah mampu mengharumkan kembali nama Universitas Brawijaya dengan prestasi yang membanggakan. Alhamdulillah. Semoga di masa depan akan banyak program-program yang bisa Amin, memberikan amin. kebermanfaatan juga Amin, ya, amin. dan Pasti, memberikan semangat buat teman-teman bisa berprestasi seperti Amin. Ical. Siap. Oke, Terima kasih kembali Kak teman-teman. Nisa. Terima kasih semua juga yang sudah nonton pada episode kali ini. Semoga benar-benar memotivasi kalian untuk terus berprestasi dan tentunya membanggakan kampus kita tercinta Universitas Brawijaya. Dan sampai jumpa untuk ngobrol-ngobrol di episode berikutnya. See you, bye-bye.